Summa yajibu alaihi mongko keri-keri wajib alaihi ngatasi wong Islam apa ayat ta'allama apa yen to belajar sapa wong surutas sholati ing pira-pira syarate salat wa arkanaha lan pira-pira rukune salat wa mubtilatiha lan pira-pira perkara kang batalake salat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah sifat-sifat Allah, kemudian makna arti syahadat Rasul. Karena menurut Imam Ghazali, ilmu yang wajib dipelajari oleh Islam itu ada 3. Pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu akhlak atau tasawuf. Karena dengan mempelajari ilmu tauhid, kita bisa mengenal Tuhan kita, siapa yang kita sembah, mengenal siapa yang Allah utus kepada kita, mengenal perkara-perkara yang gaib yang tidak kita ketahui. Setelah kita mengenal Allah, barulah kita berusaha menyembah Allah sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya. Setelah melakukan ilmu tauhid, kemudian belajar ilmu fikih, barulah kita memperbaiki akhlak kita sehingga amal-amal kita tidak terhapus, tidak batal karena perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik menurut agama Islam. Maka kemudian kita belajar namanya sholat. Kenapa kita pertama kali belajar fikih tentang masalah sholat? Karena dalam hadis diterangkan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat, bahwasanya amal pertama kali yang dihisab oleh Allah dari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, ya semuanya jadi baik. Tapi kalau semua sholatnya jelek, maka amal-amal yang lainnya pun ikut menjadi jelek. Jadi kita pertama belajar syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan sholat. Tapi itu tidak dalam rangkaian ibadah sholat. Sedangkan rukun kadang-kadang dinamakan fardu, itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ketika kita melakukan sholat itu tadi. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Mereka tutup aurat, bersihnya tempat, pakaian, itu semuanya syarat dan harus dikerjakan sebelum sholat dan bukan merupakan sholat itu sendiri. Tapi kalau niat takbiratul ihram, baca Fatihah, berdiri, ruku', i'tidal, itu semuanya dikerjakan ketika sholat, maka itu namanya rukun atau fardu karena berada dalam rangkaian ibadah sholat itu sendiri. Kemudian perkara yang membatalkan sholat itu artinya perkara-perkara yang membuat sholat kita dianggap tidak sah menurut agama. Fasurutuha maqautai syarat-syarate sholat iku isna asara iku rolas. Al awwalu utai kang kawitan taharatus saubi, sucine klambi, wal badani lan awak, wal makani lan panggonan minan najasati, saking pira-pira najis. Jadi pertama kita belajar syarat-syarat sholat yang ada 12 menurut kitab Safinatus Sholah. Yang pertama, pakaian kita harus suci, demikian pula sajadah yang kita pakai. Kemudian badan kita pun harus suci, tempat kita sholat pun harus suci dari yang namanya najis. Apa najis itu? Najis itu menurut agama itu adalah sesuatu yang dianggap kotor. Jadi najis, kita ulangi lagi, adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut agama. Ini berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah. Meskipun sesuatu itu maknawi kadang-kadang. Contohnya, kalau kita bersentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim kulitnya, nah itu kita hadas namanya. Tidak kelihatan namanya, makanya maknawi. Waya lan utai najis iku al-khamru iku arak, wal baulu minuman keras, wal baulu lan uyuh, wal go itu lan telek, maksudnya go itu kotoran manusia, war rausu
lan teletong. Raus itu kadang raus itu kotoran binatang. Wadamu lan geteh, wal qaihu lan nanah, wal qai'u lan muntahan, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan celeng, wa far'u ahadihima lan anake salah sijine asu lan celeng, wal maitatu lan batang, wa sya'ruha lan rambute batang, wa dilfuha lan kukune batang, wajil juha lan kulite batang, wa admuha lan tulangi batang, illa maitatal adamiyi kejaba batangi anak Adam, was samaki lan iwak, wal jarodi lan walang, wal mudakkati lan hewan kang den sembelih, al mubahi kanan den wenangake apa akluha apa mangane al mudakkah mau. Jadi dalam kitab Safinatus Shalah ini najis itu langsung dibikin umum. Kalau kita ngaji kitab-kitab yang lain, nanti najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya najis mukhaffafah. Nah, yang kedua namanya najis mutawassithah. Yang ketiga namanya najis mughalladah. Kadang ditambahi dengan macam yang keempat namanya najis yang ma'fu. Jadi kita bahas yang pertama, apa itu najis mughalladah? Najis yang berat, yaitu najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Nanti ada cara menghilangkan najisnya, caranya gimana nanti diterangkan. Yang kedua, najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Kemudian ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya, najis mukhaffafah itu najis yang disebabkan karena kencingnya anak laki-laki yang masih bayi berumur 2 tahun kurang, belum minum apa-apa selain air susu ibunya. Nah, selain najis mukhaffafah dan najis mughalladah, semuanya dimasukkan ke dalam najis yang ketiga namanya najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Kemudian ditambah lagi satu najis namanya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya kotoran-kotoran yang melekat pada kaki nyamuk, itu kan ma'fu. Nah, karena itu ada kitab namanya Fathul Jawad, kitab yang menjelaskan tentang masalah hukum-hukum najis yang ma'fu. Insya Allah kalau ada waktu kapan-kapan saya bacakan ini, tapi saya tidak janji, tapi saya usahakan. Kemudian kalau kita lihat kitab ini ada namanya khamrun, arak, itu termasuk nanti dalam najis mutawassithah. Kencing, kecuali kencingnya Kanjeng Nabi, ikut para ulama kencing Kanjeng Nabi itu suci. Kemudian ada kotoran manusia, kotor arraus, kotoran binatang, adrah, qaih, muntahan. Kemudian qaih, nanah, wal qai'u dan muntahan. Ini contoh-contoh najis mutawassithah. Kemudian wal kalbu wal khinzir wal farwahadhima, kemudian anjing, babi dan anak salah satu anjing dan babi, ini namanya najis mughalladah yang berat. Kemudian bangkai, rambutnya bangkai, kuku, dilfun itu kuku binatang yang seperti sapi, nah itu kan ada kukunya, itu namanya dilfun. Kulitnya, dagingnya itu semuanya najis kecuali manusia. Kalau apabila ada anak manusia mati, maka bangkainya itu suci. Demikian pula apabila ada belalang dan ikan yang mati, itu pun bangkainya pun suci. Demikian pula binatang yang sudah disembelih dengan cara syar'i. Ya, maksudnya disembelih dengan dibacakan bismillah, kemudian pakai pisau untuk motong tari uratnya. Ini atau kalau Anda nembak burung, ketika nembak baca bismillah, nah itu namanya binatang-binatang yang disembelih dengan cara syar'i. Kalau yang ini bangkai dan seterusnya tadi, itu namanya najis mutawassithah.
Adapun manusia bangkainya hukumnya adalah suci karena disebutkan dalam surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adama, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Jadi karena itulah bangkainya dan bagian-bagian anggota tubuhnya hukumnya adalah suci. Selain itu, kalau kita mempelajari fikih, maka manusia itu asalnya dari sperma, air mani. Nah, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, dubur dan farji, itu semuanya najis kecuali air mani, hukumnya adalah suci. Karena itu manusia pun hukumnya adalah suci, baik meninggal maupun hidup. Kemudian untuk bangkai ikan dan belalang dihalalkan karena ada hadis yang mengatakan uhillat lakum maitatani wadamani. Fal maitatani al-hud wal jarod wadamani al-kabid wat tihal. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan untuk kedua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Najah dan yang lainnya. Kemudian apabila ada binatang yang disembelih dengan cara syar'i sudah tak terangkan tadi. Wa ma talaqat moko semangsane nemoni hadin najasatu apa ikilah pira-pira najis saubal insani ing bajune menungso au badanahu utawa badane menungso au musallahu utawa panggonan salate menungso au gairaha utawa sakliyan musalla minal jamidati tegese saking pira-pira barang kang padat ma'arutu patin sertane telas-telas fiha ing dalam najasah au fi malakiha utawa ing dalam nggon ketemune najasah fa ing kana moko lamun ana iku laha iku keduwe najis tokmun apa rasa au launun utawa werna au rihun utawa gondo wajaba moko wajib alaihi apa gosluha apa basuh najasah hatta yazula sehingga ilang apa najis summa yazidu moko keri-keri nambahi sehingga ilang apa tokmun launun au rihun. Summa yazidu moko keri-keri nambahi sapa wong fi najasatil kalbi ing dalem najise asu wal hinjil lan celeng sita gosalatene 6 pira-pira basuhan wahidatun kang siji minha saking iku wahidaturku siji minha saking sita gosalaten mamzuzatun utawi den campuri biturabin kelawan lebu tahurin kang suci. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya apabila ada najis-najis tadi selain najis mughaladah bertemu dengan pakaian kita, bertemu dengan tubuh kita, bertemu dengan tempat sholat kita, maka hukumnya gimana? Hukumnya ya harus dihilangkan kalau ada warna, rasa, atau baunya sampai hilang, kecuali warna. Kalau warna itu sudah dibersihkan tidak bisa-bisa ya dima'fulah. Kalau bau sama rasa itu karena begitu kuatnya pertanda aja najis, maka biasanya tidak dima'fu. Yang dima'fu biasanya cuma warna saja, setahu saya gitu. Kemudian kalau bendanya najisnya sudah hilang, baru disiram. Jadi misalkan ada pakaian terkena najis, dicuci 3 kali 4 kali masih ada baunya, masih ada rasanya, tapi tidak tak sarankan ngicipi, maka itu berarti harus dihilangkan dulu. Kalau warnanya sudah diucek-ucek, sudah dicuci kok tidak hilang-hilang, ya dima'fu. Kemudian baru disiram 1 kali untuk menghilangkan najisnya. Karena najis itu nanti ada 2 macam. Selain pembagian 4 tadi, yang 3 atau 4 tadi, maka najis itu ada 2 macam, namanya najis aini dan namanya najis hukmi. Contoh kalau ada kucing, kucing berak, kan ada bendanya, maka bendanya harus dihilangkan dulu, baru kalau sudah tidak ada bendanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya,
syukur-syukur tidak ada warnanya, baru disiram 1 kali. Tapi ada namanya najis hukmi. Misalkan kucing kencing, kan tidak kelihatan, habis kencing di mana? Nah itu namanya najis hukmi, cukup disiram 1 kali. Tapi kalau najisnya najis mughalladah, yaitu najisnya anjing atau babi, maka harus disiram sebanyak 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah. Karena berdasarkan penelitian para ilmuwan, bahwasanya dalam air liur anjing itu ada bakteri-bakteri yang tidak bisa hilang meskipun disabuni kecuali dengan tanah tadi. Kemudian tadi saya terangkan ada namanya najis muhaffafah, yaitu najisnya kecil yang kecuali air susu tidak perlu disiram, cukup digenangi air sehingga hilang. Ini pembagian najis menurut mazhab Syafi'i yang ada 3 ditambah 1 nanti namanya najis ma'fu, jadi menjadi 4 tadi. Wa illam yakun namun ora ana lah iku duwe najis tokmun apa rasa, walaunun lan werna, warihun lan gondo. Ingka lamun onot apa najis minal kalbi saking asu wal hinziri lan caleng. Gosalah moko basuh sapa wong ing najis sab'as wa salatin. Ing 7 pira-pira basuhan, wahidatun iku siji minha saking atau utawi siji minha kang tetep saking wahidah. Jadi bisa dibaca mubtada ya. Karena ada sifatnya mamsuzatun ikutin campuri biturobin kelawan debu tohurin kang suci. Bisa juga menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Jadi wahidatun iku siji minha saking gosalah mamsuzatun utawi den campuri bisa. Wa ingkan lamun ono apa najasah min ghairihima saking sakliyane asulan caleng gosalah basuh sapa wong marrotan kelana ambalan wahidatan kang siji. Jadi ini membahas namanya najis hukmi. Kalau yang tadi namanya najis aini, ini namanya najis hukmi, najis yang tidak kelihatan. Jadi kalau najis itu tidak ada rasa, warna dan baunya, kalau dari anjing dan babi, kencingnya anjing dan babi misalkan, atau air liurnya anjing babi, maka cukup dibasuh 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah. Kalau selain anjing dan babi, ya berarti dia dibasuh cukup 1 kali. Wajibulan wajib apa sabul ma'i apa ngesake banyu alan multanajasi ing atase benda kang kena najis. Ida kanat nalikane ono apa alma apa banyu dunal kullataini iku kurang saking rongkolah. Fa in udhila maka lamun den lebokake al mutanajas apa barang kang nak kena najis fi ing dalem banyu kang kurang rongkolah lam yadhur ora suci apa al mutanajas. Wa tanajjas lan dadi najis alma apa banyu wa mulakilan perkara-perkara kang nemoni najis. Jadi maksudnya gimana? Jadi dalam mazhab Syafi'i air itu terbagi menjadi 2, air banyak dan air sedikit. Air banyak itu air yang lebih dari 2 kolah. Air sedikit air yang kurang dari 2 kolah. Berapa 2 kolah itu? 2 kolah itu kalau dihitung kotak itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kalau literan kurang lebih sekitar 190 cm. 190 liter. Itu kalau liter. Jadi apabila airnya kurang dari 2 kolah ya harus disiram. Tapi kalau najisnya itu Anda cemplungkan, masukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kolah, airnya justru menjadi kena najis. Dan wadah air tadi yang terkena air yang merupakan tempat air tadi itu pun jadi menjadi mutanajis. Wajibulan wajib alaihi ing atase wong al istibro apa sesuci minal bauli saking uyuh hatta yagliba sehingga menang alunihi ing atase persangkaane wong annahu apa setune wong apa setuhune uyuh mau la yautu ora bali apa uyuh wala yakhrujulan ora metu sapa apa uyuh mau. Jadi setelah membahas masalah menghilangkan najis, kita membahas masalah
bersuci dari air kencing. Maka caranya kalau kita sudah kencing, ya ikut sebagian ulama kita dianjurkan untuk berdeham sehingga air yang ada di farji kita itu keluar semua. Ada yang menganjurkan supaya diurut, tapi ya tidak perlulah, cukup berdeham saja, sehingga kita bisa menyangka dengan kuat bahwasanya air kencing itu tidak keluar lagi atau tidak kembali lagi. Summa yastanji moko keri-keri sesuci sapa wong wayurhilan ngelemesake sapa wong duburahu ing dubure wong hatta yaksila sehingga basuh sapa wong ma ing perkara fi tabaqati ing dalem lempitan-lempitane dubur minan najasati saking najis wa yadlukuhu lan gosoki sapa wong hu ing dubur hatta yagliba sehingga menang ala dunnihi ing atase persangkane wong zawalu min najasati ing atase zawalu min najasati ilange rasane najis walau niha lan warnane najis warihiha lan gondone najis. Jadi kalau kita habis berak maka kita lemeskan dubur kita sehingga kemudian dibasuh lipatan-lipatan yang ada di sekitar dubur kita, di paha kita digosoki sehingga kita menang persangkaannya bahwasanya najisnya itu sudah hilang, baik rasa, warna dan baunya. Wa ma talaqat lan semangsane nemoni an najasatu apa najis al-madkuratu kang den sebut alma ing banyu ingkang lamun ana apa banyu kullataini iku rongkolah lam yanjus maka ora najis apa banyu illa ing goyarot kejaba yen to ngrubah apa najasah tok mahu ing rasane banyu aulaunahu utawa warnane banyu auriha utawa gondone banyu wayadhuru lan suci apa banyu bizawali tagoyuri kelawan ilange perubahan. Jadi kalau ada najis ketir yang lebih dari 2 kolah maka airnya tidak menjadi najis kecuali rasa, warna dan baunya berubah. Kemudian bagaimana bisa jadi suci lagi? Ya kalau misalkan rasa, warna dan baunya berubah, kita tambahi air atau kita kurangi airnya, tambahi saja lah. Kita tambahi air kemudian warnanya jadi normal lagi, rasanya normal lagi, ya berarti airnya sudah menjadi suci lagi. Wa in kana namun ana apa banyu aqalla iku sithik minhuma saking rongkolah yang jusuk dadi najis apa banyu bil mulaqati kelawan ketemu. Wa illam yatagoyyar lan senajan ora berubah apa banyu. Wa yadhuru lan dadi suci apa banyu bi bulugi kelawan tumekane banyu kolata ini ing rongkolah. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kolah terkena najis meskipun tidak berubah rasa, warna dan baunya ya jadi najis. Kemudian bagaimana solusinya supaya dia menjadi tidak najis? Ya tambahi air sehingga sampai 2 kolah maka sudah menjadi suci lagi. Wa ma talaqut lan semangsane ketemu an najasatu apa najis al-madhkuratu kang disebut ma'al mai'a ing perkara kang cower. Ghairal ma'i saliyane banyu tanah jasa moko dadi najis apa ma'i perkara kang cower mau bimulaqatiha kelawan ketemune najis kolilan iku sithik. Asalnya kolilan kana, kananya dibuang. Kolilan iku sithik au kasirong to akeh apa najis. Tagoyaro berubah apa ma'i aulam ya tagoyar utawa ora berubah apa ma'i apa perkara kang cair wala yadhuru lan bisa suci apa banyu apa ma'i perkara kang cair kotu klan babar pisan. Jadi apabila ada perkara yang cair selain air itu terkena najis sedikit atau banyak, berubah atau tidak, maka tidak bisa suci. Apa bedanya hukumnya dengan air? Karena perkara-perkara yang cair selain air itu gampang menjaganya. Berbeda dengan air. Air itu sulit menjaganya karena banyaknya, karena diperlukan banyak orang. Ya maka airnya diberi keringanan dengan ada 2 kolah, kurang 2 kolah, kemudian hukum-hukum yang agak beda dengan perkara yang cair lainnya.